Saudara-saudari sekalian yang dikasih dalam Kristus, Shalom. Perkenalkan, saya Romo Yos Bintoro. Saya pastor militer dan bertugas sehari-hari dalam kedinasan di Pusat Pembinaan Mental TNI, Mabes TNI Cilangkap, dan tinggalnya saya juga sebagai pastor paroki di Gereja Santo Agustinus Halim Perdana Kusuma yang barusan diresmikan menjadi paroki baru. Pada kesempatan yang baik ini, saya mendapatkan kesempatan untuk mengisi renungan yang diselenggarakan WKRI DPD Jakarta, yang disodorkan kepada saya. Temanya inspiratif sekali, Maria, pelaksana dan pewarta sabda yang komunikatif. Saudara, mengapa saya mengatakan tema ini menjadi inspiratif? Karena komunikasi kehadiran Maria mengunjungi Elizabeth memberikan sentuhan pada kekuatan dalam berharap. Elizabeth sungguh merasakan bayi dalam rahimnya melonjak kegirangan. Tandanya ada sukacita yang menumbuhkan harap. Katakan saat kunjungan saudara ke rumah, tetangga, sahabat kerabat, sapaan sahabat yang hadir ke dalam rumah saudara, sungguh bisa meringankan akhir hubungan pada saat diputuskan kekasih misalnya. Bahkan mengusir rasa kekhawatiran di akhir bulan karena belum gajian, belum dapat THR. Bahkan menghilangkan kesepian akhir minggu pada saat kita selesai menjalankan tugas. Yang pasti, kehadiran dan keikhlasan adalah inti dari cinta. Demikian filsuf Gabriel Marcel merumuskan. Maria pun demikian. Dia sosok sederhana dari kelompok Anawim, di mana masyarakat yang tidak punya kedudukan pangkat jabatan, tetapi sungguh diatur dan diupayakan oleh keluarganya, orang tuanya, Yoakim dan Ana, dengan mendidik bukan saja taat beragama, tetapi punya harapan besar bahwa suatu ketika janji Allah akan kehadiran Sang Mesias akan terlaksana. Dan pelaksanaan janji Allah itu pasti terlaksana pada orang-orang yang dekat, yaitu setiap orang yang dengan tekun dan setia mendengarkan setiap firman Tuhan dan menjadi pelaksana dari firman itu. Dan itulah bentuk komunikasi iman yang menghasilkan buah yang berlimpah. Dan buah itu pasti menjadikan orang mendapatkan berkat dan memberi berkat bagi sesama. Itulah kenapa saat Tuhan berkenan pada sang perawan Maria lewat perantara komunikasi malaikat Gabriel, Maria menemukan dalam komunikasi doanya jawaban yang singkat, padat, tapi meyakinkan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Berkat berupa buah yang berlimpah dalam berpengharapan sangat terasa hadir di tengah komunitas masyarakat dalam bentuk budaya kasih. Nah, bagi kita yang berada dalam era milenial sekarang ini, pergaulan milenial menggunakan sarana digital dan mewujudkan secara virtual. Pertanyaan, penting nggak ya budaya kasih itu saat ini? Yang dilakoni Ibu Maria itu bisa dihadirkan juga bersama dengan Elizabeth pada situasi kekinian dan di sini. Jelas pada saat ini kekuatan kerahiman Allah yang tampak dalam rahim Maria sebagai tempat hidup Allah yang menjelma. Thus berarti Allah ingin akan budaya kehidupan dapat lestari di bumi ini saat ini dan sekarang seturut kehendaknya. Saudara-saudari yang terkasih, penting relevansi kehadiran Bunda Maria dalam merajut komunikasi lewat budaya kehidupan itu saat ini berhadapan dengan budaya kematian. Apa itu budaya kematian? Budaya kematian itu adalah kebencian, hoax, atau berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, memupuk ketakutan dengan menyiapkan suasana teror di sana-sini, menimbulkan rasa khawatir, panas hati, dan muaranya adalah budaya kematian. Disinilah pentingnya komunikasi iman dalam kehadiran dan keikhlasan menampilkan sosok Bunda Maria yang bersama dengan kita dekat
dengannya sebagai ibu Tuhan kita. Yesus Kristus melawan budaya kematian dengan menghidupkan budaya kasih. Dan untuk memupuk budaya kasih dalam komunikasi iman yang hidup, ada prasyaratnya. Pertama, dalam situasi yang sama, di masa Bunda Maria mendapatkan situasi baru, karena ia sama sekali sebetulnya tidak tahu apa akan yang terjadi dengan rahimnya. Baru kemudian dia sadar betul bahwa kesiapan untuk menerima hidup juga harus diberikan suatu kesempatan untuk memberikan jawab atas kemanusiaan kita yang kerap kali rapuh. Dan jawaban Maria itu menjadi suatu kegembiraan. Di satu pihak tentunya ada rasa was-was, karena Maria masuk pada ruang baru, keluar dari zona nyaman, tetapi mencoba menemukan teman dan sahabat dengan hadir dan berkunjung ke rumah Elizabeth, saudaranya. Saudaraku sekalian, mencari dan menemukan persahabatan dalam sebuah komunitas iman jelas menyembuhkan luka dan derita. Banyak keluarga yang semakin rukun dan guyup justru ketika mereka berhadapan dan kita semua berhadapan dengan COVID-19. Di mana mereka yang tadinya tidak pernah berdoa bersama-sama, sekarang berdoa bersama di tengah keluarga, membuka kedekatan dengan anggota keluarga yang selama ini komunikasinya mungkin tidak sangat lancar, sibuk dengan urusannya masing-masing. Yang serong bahkan dan tidak jujur dalam relasi pun menjadi terbuka pada saat kita mengalami COVID-19. Dan itulah sebetulnya juga menjadi berkat Tuhan, bukan? Dan sesungguhnya di sana ada pekerjaan Tuhan yang senantiasa berbelas kasih pada setiap orang yang dengan tekun dan setia menjadi pelaksana firman. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam menghidupi budaya kasih lawan budaya kematian dengan kesempatan lebih dekat dengan persoalan anak-anak misalnya, bisa mengajar mereka lebih seksama. Mencontoh dari jawaban ya pada Bunda Maria yang kemudian mendaraskan dengan Magnificat, aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penolongku. Mulai sekarang aku disebut yang berbahagia oleh sekalian bangsa. Saudaraku sekalian, doa ini sesungguhnya juga muncul di tengah ketakberdayaan Maria yang menghidupkan rencana Allah dalam proaktivitas Maria yang terekam dalam untaian komunikasi lewat doa Magnificat. Saudaraku yang terkasih, untuk memupuk budaya kasih dalam menghidupi yang saya hidupi juga, yaitu semangat patriotisme misalnya, saya menemukan ya seorang anak namanya Vino, itu diposting ke saya oleh orang tuanya. Apa yang dibayat oleh orang tuanya, saya tertarik karena lirik lagu dan gerak si Vino diajak menghafalkan dan menghayati lagu, bahkan disimulasikan ya seperti artis dengan kacamata hitam memainkan keyboard ya, dengan lirik lagunya yang menjadi kekuatan dari doktrin orang tuanya, baiat orang tuanya kepada anaknya ini. Dan menarik sekali isinya yang bisa saya bacakan. Kau tahu kita lahir dalam perbedaan, namun kalaupun berbeda bukanlah alasan, dan kuharap kita akan satu tujuan, membangun negeri dan masa depan. Cintailah perbedaan sebagai kekayaan kita, dan jiwa raga kita milik Indonesia. Biarlah merah putih tetap berkibar di dalam jiwa dan Pancasila tetap lekat di dada. Mungkin iman kita berbeda, mungkin aku berlutut dan kau pun bersujud, namun kita berpijak di tanah air yang sama dan memuliakan satu Tuhan yang Maha Esa. Cintailah perbedaan sebagai kekayaan kita, karena kita berpijak di tanah air yang sama dan jiwa raga kita memiliki Indonesia. Inilah merah putih tetap berkibar dalam jiwa. Kita satu, kita Indonesia selama-lamanya. Perbedaan sebagai kekayaan kita, biarlah merah putih tetap berkibar di dalam jiwa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa. Anak ini
memainkan perannya, ya tanpa sadar nilai-nilai itu masuk di dalam raganya. Seperti ini ya. Tahu kita lahir dalam perbedaan, namun walau berbeda bukanlah alasan. Dan ku harap kita tetap satu tujuan, membangun negeri dan masa depan. Cintailah perbedaan sebagai kekayaan kita, dan jiwa raga kita milik Indonesia. Biarlah merah putih tetap berkibar di dalam jiwa, dan Pancasila tetap lekat di dada. Iman kita berbeda, mungkin aku berlutut dan kau pun bersujud, namun kita berpijak di tanah air yang sama dan memuliakan satu Tuhan yang Maha Esa. Kerennya apa yang disampaikan oleh Vino ini bukan karena dia menyanyinya bagus atau tidak, tetapi bahwa nilai-nilai kehidupan dalam perbedaan dirajut menjadi satu dalam sebuah komunikasi, dan itulah sebetulnya budaya kehidupan. Maka inilah contoh yang sederhana bagaimana mulai dari kecil keluarga punya peran penting untuk melahirkan semangat toleransi, semangat berkomunikasi dengan baik, bersilaturahim satu dengan yang lain, mengecilkan emosi yang membuat hati panas, namun juga meluaskan isi hati dengan kekayaan perbedaan. Seperti inilah yang mau kita haturkan untuk semakin memuliakan satu Tuhan, satu yang Esa. Dan artinya kita semua diajak oleh Bunda Maria untuk mengarahkan pada tujuan yang suci dan ilahi di tengah perbedaan dalam keberagaman bangsa kita Indonesia. Inilah kekuatan dari komunikasi, di mana untayan kata-kata menjadi makna dan peristiwa yang menghidupkan nurani. Tuhan memberkati kita. Amin. Oh Mary, Holy Mother, you were chosen by our God to bear Him, our Savior, who existed before all time. How are you to know the wonders you would see? Oh, Mary.